Nah, lantas bagaimana kalau ada orang yang sudah terlanjur mentato dan dia ingin bertobat, apakah dia harus dihapus tatonya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Setiap orang pasti memiliki hobi yang sangat digemarinya. Jadi setiap orang itu pasti memiliki hobi yang pasti berbeda-beda dan tidak sama, ya. Semisal si A hobinya memiliki hobi bermain bola, si B memiliki hobi bermain futsal, atau si C memiliki hobi berenang dan sebagainya. Nah, semua hobi itu sebenarnya diperbolehkan dan sah-sah saja, ya. Tetapi bagaimana jika ternyata hobi kita itu dilarang oleh agama Islam, dan yang lebih parahnya lagi itu hobi kita tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja sih hobi-hobi yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah hobi tidur dengan tengkurapnya. Siapa ini yang memiliki hobi atau kebiasaan tidur dalam keadaan tengkurap, ya? Karena tidur tengkurap itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan yang memang mungkin sering dilakukan beberapa orang, atau sebagian orang pasti pernah melakukan kebiasaan-kebiasaan tidur dengan keadaan tengkurap. Nah, ternyata tidur tengkurap itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada beberapa ulama yang menghukuminya bahwa tidur tengkurap itu hukumnya makruh. Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang tidur dalam keadaan tengkurap karena madorotnya itu lebih banyak daripada manfaatnya, ya. Ada yang mengatakan tidur tengkurap itu seperti kita itu tidurnya dipeluk oleh jin ataupun setan, ya, seperti itu. Nah, kalau menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa tidak diperbolehkan tidur tengkurap? Karena itu akan mengganggu saluran pernafasan kita, ya. Nah, ketika kita tidur tengkurap, otomatis pasti dada kita akan tertahan. Nah, itu ditakutkan oleh Rasulullah, itu banyak madorotnya, akhirnya tidak bisa bernafas dan kekurangan oksigen dan sebagainya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk tidur miring sebelah kanan. Itu banyak sekali manfaatnya, ya, untuk kesehatan lambung, untuk kesehatan badan, untuk kesehatan pikiran, otak dan sebagainya. Itu ternyata banyak banget manfaatnya tidur dalam keadaan posisi ke kanan, ya, miring ke kanan. Dan lebih utamanya lagi itu menghadap ke kiblat. Nah, yang selanjutnya, hobi yang sangat tidak disukai oleh Allah itu adalah operasi plastik. Nah, di sini siapa yang suka operasi plastik? Ternyata operasi plastik itu adalah sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah sangat membenci? Karena ketika seseorang itu merubah, ya, ciptaan Allah dari awalnya karena ingin merubah menjadi lebih baik lagi, lebih sempurna lagi, ya, bukan karena keadaan terpaksa atau bukan karena keadaan untuk kesehatan, karena memang unsur kesengajaan agar lebih baik lagi, seperti itu, ya, itu sangat dibenci oleh Allah, ya. Tetapi kalau untuk operasi plastik demi kesehatan agar tidak menimbulkan penyakit misalnya, itu diperbolehkan. Tetapi kalau untuk merubah sesuatu, semisalnya, ya, dagunya biar lancip, nah itu kan berarti sudah merubah, ya. Matanya yang sipit, ya, sipit, terus dioperasi agar lebar. Hidungnya yang tadinya kurang mancung dimancungkan lagi agar lebih mancung, ya. Nah, itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat membencinya karena sudah merubah ciptaan Allah. Itu sama halnya tidak mensyukuri dari nikmat yang Allah berikan, ya. Hati-hati kalau kita tidak mensyukuri nikmat dari Allah, maka kita akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan kutambah nikmatnya. Tetapi barang siapa yang kufur kepadaku, maka adabku sangat pedih. Jadi berhati-hati bagi kalian yang suka operasi plastik, ya. Nah, yang selanjutnya adalah suka mencela makanan. Semisal makanannya tidak enak, atau mungkin makanannya aneh, rasanya terlalu
manis, rasanya terlalu asin dan sebagainya, itu usahakan jangan pernah mencela makanan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak pernah mencela makanan ya. Bahkan ketika Rasulullah itu dimasakkan oleh istrinya ya, padahal masakannya kurang asin, tetapi Rasulullah tetap mengatakan bahwa masakan istrinya itu sangat enak sekali ya. Berarti itu menandakan bahwa Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan ya. Jadi jangan sampai kita itu mencela makanan, karena Allah sangat tidak menyukainya. Yang selanjutnya, hobi yang dilarang, hobi yang dibenci oleh Allah itu adalah percaya ramalan ataupun zodiak ya. Jadi kalau kita sebagai manusia percaya ramalan ataupun zodiak, otomatis kita tidak percaya kepada Allah, dan itu sama halnya dengan syirik. Syirik itu menduakan Allah, dan itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dosa syirik. Jadi berhati-hati, jangan kita itu terlalu percaya kepada ramalan-ramalan ataupun zodiak-zodiak yang sudah beredar ya. Semisal kita percaya pada bintang atau zodiak Aquarius seperti ini, itu sama halnya kita musyrik ya, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan, berarti kita tidak percaya kepada Allah, kita percaya kepada selain Allah ya, berarti sama halnya menduakan ya. Jadi jangan sampai kita itu percaya pada suatu bintang ataupun ramalan ataupun zodiak, karena Allah tidak suka itu, dan itu termasuk dalam perbuatan yang syirik. Yang selanjutnya adalah memanjangkan rambut dengan rambut palsu. Ini yang suka memanjangkan rambut dengan rambut palsu itu hati-hati, Allah sangat membencinya. Karena sebagian wanita ataupun laki-laki, kalau laki-laki biasanya menyambung rambut karena dengan rambut gimbal ya. Nah kalau perempuan itu biasanya disambung lagi biar agar lebih baik, agar lebih bagus, agar lebih cantik ya, seperti itu. Jangan dibiasakan. Kalau sudah tahu bahwa memanjangkan rambut itu sangat dibenci Allah, itu hindarilah mulai dari sekarang ya. Lebih baik tampil apa adanya, jangan sampai kita itu memanjangkan rambut dengan sambungan rambut baru atau dengan sambungan rambut yang lainnya. Kalau memang panjangnya alami itu tidak masalah ya, itu memang alami dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dibenci oleh Allah. Tapi kalau yang dibenci oleh Allah itu adalah yang memanjangkan rambut dengan ditambahi rambutnya tadi. Untuk yang selanjutnya adalah hobi yang sangat dilarang dalam Islam atau sangat dibenci oleh Allah adalah bertato. Sebagai dalam agama Islam, tato itu sangat dilarang. Tetapi kalau di non muslim ya, itu tidak tahu hukumnya apa ya. Yang jelas banyak orang-orang non muslim itu memakai tato. Tetapi kalau dalam Islam itu sangat dilarang ya. Jadi jangan sampai kita sebagai orang muslim itu mentato dengan sengaja badan-badan kita ya, karena itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk dalam kategori menyakiti diri sendiri. La dororo wala diror. Jangan membahayakan orang lain dan jangan membahayakan diri sendiri ya. Jadi jangan sampai kita itu menyakiti diri kita sendiri dengan mentato, karena tato itu kan dengan jarum ya, dengan jarum ditusuk-tusuk seperti itu ya, dengan alat ya. Nah itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah yang jadi permasalahannya lagi, bertato sudah menjadi hobi di kalangan anak-anak muda sekarang ya, walaupun dia muslim ya. Seperti mungkin mentato lengannya sedikit, atau mentato tangan kanannya atau tangan kirinya saja, mentato lehernya dan sebagainya. Itu sangat dilarang dalam Islam dan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas bagaimana kalau ada orang yang sudah terlanjur mentato dan dia ingin bertobat, apakah dia harus dihapus tatonya? Tidak perlu dihapus tatonya ya. Yang penting ada niatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menambah tatonya lagi. Insya Allah itu pasti akan diterima oleh Allah tobatnya. Jadi tidak usah mempersulit orang yang bertato ketika ingin bertobat ya. Tetapi alangkah baiknya yang belum bertato jangan bertato. Nah, hobi yang terakhirnya dilarang dalam Islam atau yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu memanjangkan kuku dengan sengaja ya. Biasanya itu yang dipanjangkan adalah kuku di tangan, padahal dan itu sudah kayak familiar ya, kayak familiar di kalangan anak-anak muda sekarang. Kukunya itu dipanjang-panjangkan, bahkan itu diwarna-warnai ya. Kalau kita tahu dengan kuku itu diwarnai, itu sebenarnya bisa menghalangi air wudhu yang masuk ke dalam kuku kita. Makanya wudhu itu tidak akan sah ketika kuku itu panjang dan diwarnai. Nah, di sisi lain juga,
Ketika kuku panjang itu biasanya setiap satu kuku yang panjang di dalam jari kita itu akan dimasuki oleh jin, itu sampai 10 jin masuk ke dalam satu kuku yang panjang milik kita. Walaupun itu bersih, apalagi kotor kuku kita ya. Jadi berhati-hati, ketika 10 jari kita itu kukunya panjang semua, berarti 10 kali 10 maka akan ada 100 jin menempel dalam tubuh kita. Itulah yang mengakibatkan kita itu malas untuk beribadah, malas untuk mengaji, malas untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Itu yang mana itu jelas-jelas sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita itu malas karena efek dari kuku panjang tersebut ya. Itulah beberapa jenis hobi yang mana sangat dilarang dalam agama Islam ya. Nah, usahakan sebagai muslim kita harus menghindari hobi-hobi tersebut. Semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.